ketika saya mendengar di Noble School akan ada perayaan Mother's Day, saya langsung teringat dengan ibu saya. Tapi ada satu hal yang mau saya tanyakan terlebih dahulu kepada partner saya, Seranda. Menurut Seranda, apa arti seorang ibu bagi Seranda? But Miss Angel, thank you for the question. Bagi saya, ibu adalah sosok yang sangat luar biasa. Ibu melahirkan saya, merawat saya, dan di dunia ini tidak ada satupun yang bisa menggantikan sosok ibu dalam hidup saya. Bagaimana dengan Miss Angel? Bagi saya, ibu yang sering saya panggil dengan kata Inung adalah sosok yang sangat luar biasa. Ibu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong, menjaga, bahkan membimbing saya sampai saat ini. Ibu adalah segalanya. Mungkin bagi anak didik kami, ini adalah peringatan yang luar biasa. Kalian beruntung masih punya ibu, bahkan juga punya ayah. Mungkin bagi teman-teman kita yang sudah tidak lagi memiliki ibu, itu rasanya sangat sedih. Tapi Miss juga masih beruntung, karena Miss masih punya seorang ibu yang masih sehat dan kuat hingga saat ini. Perayaan ini adalah perayaan di mana para ibu di tempat ini mengingat kembali perjuangannya untuk melahirkan, membesarkan, bahkan juga memberikan yang terbaik setiap harinya untuk setiap anak-anak mereka. Ini bukan perayaan yang biasa, tapi perayaan yang penuh arti. Terharu ya Miss Angel, karena kita semua sayang ibu kita. Tapi Miss Angel, kira-kira siswa-siswi kita, anak didik kita sayang ibunya tidak ya? Ya, bagaimana dengan primary and middle school? Do you love your mom, students? Oh, I don't listen your voice. Yeah, Do you love your mom? Okay, so Miss Angel, I'd love to invite you to stand up and together we say, "We love you, mom." Can you do it? Yeah. So all of you, We love you, Mom. One more time. One more time, In Miss. 3, 2, 1. We love you, Mom. Yeah, give applause to our mom. Thank you, students. Thank you, students. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga tinggi, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Di sini Tuhan sudah berkumpul ibu dari setiap murid kami. Hari ini mereka memberikan waktu khusus untuk menunjukkan kasih mereka yang tanpa batas itu Tuhan kepada setiap anak-anak kami. Kiranya Tuhan sungguh-sungguh kami bisa menikmati acara ini, sungguh-sungguh para ibu bisa kembali merasakan kasih daripada anak-anak mereka, dan juga anak-anak bisa kembali Tuhan disadarkan bahwa kasih yang terus mereka rasakan setiap hari dari para ibu kami ini adalah kasih yang tanpa batas yang datangnya daripada Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tempat ini, kasih-Mu menaungi hati kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh menikmati acara ini bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semua semangat. Oke. Balik belakang. Balik lagi. Digoyang tangannya. Wah, luar biasa. Ini aja masuk. Biar angkat juga boleh. Sekali lagi ya, Bang. Sekali lagi untuk Lebih semangat.
Aku kenal detak jantungmu lebih dulu. Hangat, berirama, menenangkanku. Tanganmu tak pernah lelah menghapus air mataku. Meski air matamu jatuh diam-diam, bahkan kau tukar tidurmu hanya untuk nyenyaku. Kau ajari aku berjalan, tapi kau tak pernah melepaskan genggaman doamu. Kau ajari aku berbicara, tapi kau lebih banyak mendengarkan daripada menghakimi. Hari ini aku berdiri, membawa namamu di dada, membawa suaramu di kepala, membawa cintamu yang tak pernah minta kembali. Terima kasih Ibu telah menjadi rumah pertamaku, rumah yang selalu menerima aku pulang. Mamaku adalah cahaya hatiku, menerangi jalanku yang kelabu. Dengan kasihnya yang begitu tulus, ia buat hari-hariku menjadi lebih indah. Di saat hatiku meresah, hadirnya menjadi penenang, seperti pelita yang bersinar menuntunku ke arah yang benar. Kasihnya tak pernah terbalaskan, seperti bintang di angkasa, selalu bersinar menerangi hidupku yang gelap. Terima kasih Ibu permataku, cahaya abadi di kalbuku. Akan selalu terus ku kenang jasanya yang begitu besar. Ibuku, namaku disebut di doa ibu, dengar ada nama, dan ini kan sekali lagi disebut di doa ibuku.
bahagia padamu saat aku sembuh kembali. 未曾忘记你的手，舍不得到我。我不听话的时候，未曾忘记你眼中流露的伤痛。我伤害你的时候，未曾忘记你的手，勉强会分手。当他离开的时候，未曾忘记你眼中流露的感动。回来看你的时候。Ku tak perlu lupakan melayan namaku saat aku sedang sakit. Dalam bahagia padamu penuh cinta saat aku sembuh kembali. 未曾忘记你的手，舍不得到我。我不听话的时候，未曾忘记你眼中流露的伤痛。我伤害你的时候，未曾忘记你的手，勉强会分手。当他离开的时候，未曾忘记你眼中流露的感动。回来看你的时候，我今天想对你说，我从来都未曾忘记过你的爱和你温柔的双手，多长了针陪我度过。I will reach away till there's no chance to say that you are loving me on this side. 记得让我牵着你的手，说10000次爱你都还不够。有一天我知道我会想你的手，当你不在的时候，所以今天我要说，我永远记得，妈妈，你有多爱我？Aku sangat bersyukur dilahirkan oleh ibu yang sangat luar biasa, yang menjagaku, membimbingku walau aku banyak kesalahan. Mamaku bukan cuma wanita luar biasa loh, dia adalah koki Michelin star. Dia juga menjadi guru kehidupanku, teman baik Dedi dan aku. Dia adalah driver yang selalu on time, role model yang sungguh luar biasa. Seringkali Bapak rela tidak
aku kenyang. Mama selalu mengutamakan aku lebih dahulu. Bahkan dalam hal kecil, Mama selalu memikirkan kebutuhanku. Kalau tidak ada Mama, semuanya berantakan, seperti kehilangan arah dan jauh lebih sepi. Di saat aku merasa lemah, Mama mengobatiku dengan penuh perhatian dan harapan. Di saat aku mau ujian, Mamaku super sibuk menyiapkan segala keperluanku agar aku bisa fokus belajar. I will make it my life mission to make you proud, to appreciate and thank you for the wonderful person you are, to not take your love for granted and love you back in my own way. Please never forget to please forgive me. Please forgive me. Please forgive me as I will learn through my mistakes. And please never forget to love yourself as much as I love you. 有一日，我会想到妈咪，当我无病病了，用这个时间，我会甲妈咪讲，对我咧爱妈咪，对袂起我咧歹死，我咧无听话，其实起我会听话了。I love you, Mom. Happy Mother's Day. 尊敬的老师、父母和亲爱的同学们，大家好！很高兴今天能代表初中2年级的学生给大家演讲。我叫 Grace， 是 Andy 班的学生。我要演讲的题目是母亲。母亲是这个世界上最伟大的人。从我们出生的那一刻起，母亲就一直在默默地照顾我们，关心我们。无论开心还是难过，她同时在我们身边，给我们温暖的力量。有时候我可能会觉得妈妈很凶，但其实都是因为她爱我，她为我们付出了很多，却很少要求回报。妈妈，许我不常把这些话说出口，但我真的很爱你。谢谢你给我生命，谢谢你一路陪伴我长大，谢谢你为我所的一切。您的爱是我一生都会记得。您不仅是我的母亲，更是我生命中最重要的人，是我学习的榜样。无论来我走到哪里，你的爱都会一直陪伴着我，成为我前进的力量。所以我能做的就是努力成为更好的自己，好好学习，健康快乐的长大，用行动去爱你，孝顺你，让你为感到骄傲。如果可以，我希望时间慢一点，让我有更多的机会好好爱你，陪伴你。谢谢大家。Mami, hari ini sudah mendengar. Hari ini kami akan buat mereka susah, ya. Kita akan buat mereka susah supaya mereka merasakan kita susah. Boleh nggak? Mau boleh ya? Oke. Nah, terus selanjutnya sebelum saya ini coba kita lanjutin gimana.
Dan hari ini juga ada Miss Annie ya, yang benar-benar sudah akan. Baik, terima kasih Miss Farida. Boleh untuk murid Nobel yang terkasih, kita bangkit berdiri dulu sebentar, boleh? Iya. Semuanya kita bangkit berdiri untuk murid Nobel yang terkasih saja. Iya. Boleh kita membayangkan mama kita, wajahnya, cerianya, perhatiannya hingga baunya. Apakah kamu masih cuek kepada mamamu? Tidakkah kamu memperhatikan mama yang sedang kesusahan atau lelah? Atau kamu malah membantah mama ketika diberi nasihat? Apakah kamu kesal ketika mama cerewet kepada kamu? Padahal hanya untuk memastikan kamu sudah makan, sudah mandi, berpakaian rapi, sudah mengerjakan tugas. Pernahkah kamu sadari berapa cintanya mamamu untuk kebaikan kamu sendiri? Sekarang kita minta bantuan kepada 2 orang siswa untuk mewakili semua murid dengan memperagakan bagaimana ketika mama mengandung kamu, anak tercintanya. Boleh silakan duduk kembali murid Nobel yang tercinta. Selanjutnya untuk mama yang terkasih, mari kita flashback sejenak ketika kita mengandung anak tercinta. Saat bulan pertama Tuhan mengirimkan anak dalam rahim kamu, mama merasa senang, happy, campur aduk, atau kebingungan melihat respon dari orang tua dan melakukan banyak hal lainnya. Kemudian setelah itu mama pun pergi ke dokter. Semua saran dokter mama lakukan benar. Kemudian di bulan ketiga, 4 dan 5, perut mama mulai membesar. Malam demi malam mama susah tidur. Tubuh mama semakin susah bergerak. Belum lagi mama harus bekerja, pekerjaan luar maupun di dalam rumah. Kemudian di bulan ke-6, 7 dan 8, kamu, anakku, semakin berat. Mama semakin kesulitan. Namun mama tetap menyentuh kamu, berbicara kepada kamu, mengajak kamu bernyanyi. Setiap malam mama kamu mendoakan kamu tiada lelah. Dan kemudian di bulan ke-9, penantian itu tiba. Melihat buah hati mama tercinta akhirnya keluar dari perut mama dan bertemu di dunia ini. Murid sekalian, mari kita saksikan peragaan mama yang sedang mengandung, dan ini akan dipandu oleh Miss Ana dan Miss Farida. Baik, mama-mama, kami menghimbau perhatian sebentar untuk menyaksikan drama singkat dari anak-anak kita ini, agar tujuannya adalah agar mereka memahami betapa berat perjuangan mama-mama semua saat mengandung. Ya, Sama. Ini real loh, nggak latihan punya loh. iya. Ini mereka nggak tahu kita buat begini. Nanti Mereka kalau tidak tahu. apa, kita lihat aja ya. Oke, sudah ready? Ya. Penuh penghayatan. Sudah siap? Oke. Sekarang dia ketawa, saya lihat nanti dia nangis ya. Bisa langsung lahir itu anak.
belai-belai. Oke. Stella dan Ryutaro, di hadapan kalian sudah terletak 2 handphone. Nah, bayangkan kalau ini adalah mama kamu semasa hamil. Coba peragakan, atau silahkan ambil handphone ini tanpa menunduk, tapi pelan-pelan jongkok dan ambil. Boleh? Yuk, kita hitung. Ingat ya, jongkok pelan-pelan ambil, bukan menunduk begini. Oke? Kita hitung. 1, 2, 3. Oke, tadi boleh senyum. Ini yang jawaban yang jujur. Bagaimana rasanya saat jongkok dengan perut yang sangat besar? Rasanya berat dan bikin punggung sakit. Sakit. Jujur ini ya. Oke, jujur ya, Mam. Stella? Menurut saya ini sangat susah mengambil handphone atau barang yang ada di bawah karena sangat berat dan badannya rasanya. Nah, sudah tahu rasanya sedikit bagaimana saat ibu mengandung. Ini belum bayi yang sebenarnya, masih Sabarmu, hanya suruh jongkok berdiri. Mama kamu 9 bulan loh untuk gendong kamu. ini masih 1 kali. Bagaimana kalau kita suruh sampai 10 kali? Oke, sudah tahu rasanya bagaimana? Oke, next kita akan turun ke dari atas panggung. Kita undang Miss Emmy yang benar-benar sudah mengandung selama 9 bulan. Dan ini tidak fake ya mama-mama, ini mengandung asli, beneran. Ayo Bu, jangan terlalu lama Bu. Ayo, pelan-pelan kalau sangatnya jatuh ya. Ini mau dikenakan sama distributor perfilman ya, mungkin lulus testing gitu. Oke, Miss Emmy akan memperagakan. Oh, Miss Emmy kita minta dulu untuk duduk. Nah, kalian berdua perhatikan bagaimana Miss Emmy duduk. Iya. Gampang atau susah? Kalau kalian lihat dulu, Miss Emmy-nya gampang duduknya atau kewalahan? Dari tadi kamu lihat bagaimana cara duduknya? Langsung dudukkah begini atau bagaimana? Dari samping. Oke. Nah sekarang coba duduk. Ya, dua-duanya duduk. Mama kalian yang lagi hamil ya, mau duduk ya. Ini tidak perlu drama, yang beneran. Coba duduk. Bagaimana perutnya? Nyaman? Oke, sekarang coba Miss Emmy mau berdiri gimana? Ya. Ini yang asli ya mama-mama. Oke. Nah, Miss Emmy, sekarang kita coba lihat mama. kita lanjut yang kalian berdua. Coba berdiri perlahan. Jangan drama. Ayo yang aslinya bagaimana? Kita mau buat hak jadi ketawa semua. Oke, Stella, tadi melihat Miss Emmy, kalau kalian ini seperti main-main dan seperti Liu itu, dia main-main, dia sengaja buat kita ketawa ya. Nah, melihat Miss Emmy tadi, bayangkan itu mama kalian waktu mengandung kalian 8 bulan, 9 bulan sudah segede itu. Bagaimana kesulitan mama kamu pada saat itu? Coba. Menurut saya, mama saya tentu rasanya itu perutnya sangat berat dan sakit, dan pastinya agak susah
untuk melakukan segala hal yang dia inginkan. Dan jika kita mau melakukannya, kita berpikir bahwa itu adalah hal yang sangat gampang, tapi bagi mama itu adalah hal yang mungkin tidak terlalu gampang baginya. Ritalia, Kalau Ryutaro bagaimana? Setelah kamu tahu lihat Miss Eni tadi bagaimana rasanya memperagakan ibu hamil yang duduk dan ambil bedah secara sambil jongkok, bagaimana Ryutaro? Rasanya sangat sakit di bagian perut terutama, dan punggung, pinggang, kaki juga sakit. Beneran. Oke. Apakah kamu merasa bahwa mama kan bukan hanya mengandung Rio aja, ada dedek lagi. Bukan satu, kamu baru 5 menit di sini begini. Mama itu 9 bulan loh, menggendong Rio dalam perut, terus dedek lagi 9 bulan. Menurut Rio, mama itu hebat nggak? Hebat, Miss. Hebat. Hebat. Karena bisa mengandung 9 bulan. Kalau menurut Sheila, kan ada kuku juga ya, adik ya. Nah, mama itu hanya mengandung, terus nggak perlu kerja, hanya duduk di rumah ngaso gitu, atau masih harus kerja? Kerjanya kerja biasa atau seluruh rumah harus diberesin? Seluruh rumah harus diberesin, harus bantu papa lagi ya untuk cari uang atau jaga pokok, jaga siapa. Bukan hanya satu loh pekerjaan mama, benar nggak? Nah, sekarang kita lanjut dulu, nanti kita bertanya. Iya, untuk berikutnya silakan naik ke atas panggung. Stella dan Ryutaro silakan naik ke atas panggung, berdiri di depan matras di sebelah sini. Menghadap ke dinding. Itu mama kasih duduk, please. Oke. Nah, setelah itu coba silakan duduk perlahan. Lalu pelan-pelan berbaring, luruskan kakinya. Pelan-pelan berbaring dan luruskan kakinya. Terus misalnya kita selesaikan acara dulu biar sampai besok pagi ya di sini. Ya, Gendong berat nggak gitu? kalian di sini dulu, acara lanjut ya. Boleh. Gendong ini sampai Acara selesai. acara selesai, kita boleh pulang lagi, kita gantung aja di sini biar sampai dia merasa perutnya sakit. Oh, bagaimana? Stella, Rio? Mau? Tidak mau. Oke. Nah, sambil berbaring, bayangkan ini adalah Sekarang tutup mata, bayangkan. Tutup mata. Serius ya ini Rio, serius ya. Bayangkan adalah posisinya itu serius, bayangkan. Supaya kamu tahu kasih mama itu bagaimana. bagaimana rasanya di bagian perut saat berbaring seperti ini. Nyamankah? Beratkah? Coba dirasakan dulu. Dijawab dulu, bayangkan aja. Nanti kita baru bertanya. Tahan dulu sampai 2 menit dengan posisi begini. Apa yang kalian rasakan saat benda ini berada di atas perut kalian? 5 kilo loh. Oke, sekarang Coba miring ke samping. Pelan-pelan miringkan badannya ke samping, kiri Ya, boleh ada harapan, boleh. Coba miring ke samping. Tidak berbalik kepala, hanya dalam posisi miring. bayangkan Belum miring. mama kalian mau ke toilet tengah malam begini. Belum miring. Berapa kali? Dia harus bangun dari tempat tidur dalam posisi begini. Susah nggak mama kalian itu? Bagaimana rasanya saat posisi miring? Gampangkah? Nanti kita akan tanya. Sudah?
Bagaimana saat kembali ke posisi semula, nanti ceritakan rasanya. Sekarang coba secara miring, dengan posisi miring, kalian berusaha untuk duduk. Dari posisi ini, silakan berusaha untuk duduk. Dari posisi miring, silakan berusaha untuk duduk, bukan lurus. Dari posisi miring. Silakan berdiri perlahan. Berdiri perlahan. Mama-mama masih teringat rasanya ya? Waktu begini sudah masih teringat ya? Nah, kita akan tanya bagaimana perasaan mereka saat kita sudah jalan. Iya. Ayo silakan turun, Rio dan Stella silakan turun. Nah, coba bayangkan mamamu yang pergi ke pasar atau pergi bekerja. Silakan jalan sampai ke ujung sambil hayati bagaimana rasanya mengambil itu, membawa sesuatu di dalam perutmu. Apakah nyaman? Apakah bisa jalan cepat? Rio dan Stella, bayangkan bagaimana rasanya. Oke, silakan kembali. Setiap hari selama 9 bulan, mamamu mengulang-ulang kegiatan ini. 9 bulan terasa pegal, berat, tapi mereka tidak pernah menyerah. Mereka terus menunggu sampai kamu boleh lahir saat usia kandungannya 9 bulan. Nah, sekarang sudah merasakannya? Oke, Miss tanya dulu, ini tidak perlu dengan drama, jujur. Rio, saat kamu berbaring tadi, apa yang kamu rasakan dengan perut yang berat begini? Bayinya menusuk di dalam perut. Kecapean dan kesakitan karena merasa terkufur. Sedikit mengganggu. Bagaimana Stella bisa tidak tanya. Tadi waktu Stella mau jalan, mau duduk, mau berbaring, seperti biasa atau terasa ada beban? Terasa ada beban yang sangat berat. Ada beban yang sangat berat. Nah, waktu tadi Stella duduk, berdiri, dengan posisi tidur, mau bangun, mana lebih susah? Posisi tidur mau bangun lebih susah. Nah, Stella ada bayangkan nggak waktu Mama mengandung Stella 14 tahun yang lalu ya, mamanya itu malah harus ke toilet. Waktu mau bangunnya, mamanya gimana? Harus pelan-pelan. Sebagai seorang anak yang sekarang sudah umur 14 tahun, apa yang Stella ingin sampaikan kepada Mama? Saya ingin menyampaikan bahwa saya meminta maaf jika saya belum bisa menjadi anak yang sangat-sangat baik. Namun Stella akan tetap berusaha menjadi yang terbaik buat Mama, dan Stella sadar bahwa selama 9 bulan Mama mengandung saya, pasti Mama terasa sangat lelah dan pasti ada banyak yang tidak bisa Mama lakukan dengan gampang dalam 9 bulan tersebut. Dan saya sangat bersyukur bahwa Mama bisa melahirkan saya dan membesarkan saya sampai sekarang. Terima kasih Mama. Nah, dari Miss, setelah tahu rasanya ini, apakah kalian masih mau melawan di rumah?
Apakah masih tidak bersyukur punya mama? Rio bersyukur nggak punya mama? Bersyukur, Miss. Rio masih mau melawan nggak sama mama? Tidak, Miss. Rio masih mau berkata bohong nggak sama mama? Enggak, Miss. Tadi kan katanya waktu praktek bohong-bohong, nggak sakit sekali kok, nggak susah sekali kok. Aktingnya bagus ya? Betulan, Miss. Syukur. Nah sekarang Miss Farida mau tanya, kalau benar syukuran, syukur susah. Apa yang Rio mau sampaikan ke mama hari ini? Kebetulan mamanya ada ya. Mamanya di mana? Mama Rio. Mama Rio Taro. Mana mama? Nggak tahu. Oh mama di sana. Ma, nah, coba sampaikan sesuatu dulu sama mama. Apa yang mau kamu sampaikan ke mama setelah mengetahui rasanya? Saya minta maaf atas kesalahan. Boleh dilihat mamanya. Saya minta maaf atas kesalahan saya, selalu melawan, selalu berbohong kepada mama. Terima kasih sudah menggantung saya. Terima kasih sudah mengandung saya selama 9 bulan. Ma, terima kasih telah Terima kasih telah menjaga saya selama 13 tahun. Apa janjinya sama mama? Saya janji tidak akan berbohong, tidak akan melawan lagi kepada mama. Sedikit sekali janjinya. Nah mau janji mau sama mama, mau jadi orang sukses nggak? Ya. Nah Stella tadi kan sudah say something ke mama. Mamanya udah nangis dari tadi saya lihat. Mamanya udah nggak tahan. Stella mewakili teman-teman kamu yang ada di tempat ini. Stella mau kasih nasihat apa sharing apa kepada teman-temannya, karena mereka nggak diikat hari ini dengan ini. Tapi Stella kan punya kesempatan merasakan. Coba Stella karena banyak teman-temannya di sini, boleh nggak sharing sedikit? Saya ingin menyampaikan ke teman-teman untuk selalu bersyukur karena kita semua memiliki mama yang sangat-sangat ingin menjaga kita selama 9 bulan dan juga membesarkan kita sampai sekarang. Dan jangan melawan, jangan berbohong, dan jangan juga berbuat jahat kepada mama. Karena mama sudah sangat berusaha dan bekerja keras untuk mendidik dan membesarkan kita. Rio, mama tadi udah minta maaf, sudah berjanji. Terus Rio, kalau Rio diminta mama untuk jangan lihat HP, jangan bermain handphone, belajar, HP-nya diambil mama, apa yang Rio akan jawab? Sekarang, yang bertobat. Iya, Ma. Saya akan belajar sekarang. Bener ya, janji loh, ini banyak mami-mami saksinya loh. Nanti kalau nggak denger main HP, nanti handphonenya saya titip mami-mami di sini. Boleh? Enggak, Miss. Kok enggak, Rio? Hah? Nah, coba tadi kan Rio sudah merasakan. Apa yang bisa Rio sampaikan kepada mama-mama hebat yang ada di sini? Mau bilang apa? Tadi sudah tahu rasanya kan? Duduk, berdiri, tidur. Nah, di sini ada mama-mama hebat, termasuk mama kamu. Apa yang mau kamu sampaikan kepada mereka? Terima kasih kah atau apakah boleh? Rio pikir dulu, Stella dulu ya. Kepada mama semua, saya ingin menyampaikan bahwa kalian sudah sangat hebat untuk berusaha untuk membesarkan anak kalian, dan
saya berharap kalian semua dapat menjadi orang tua yang hebat dan sehat. Kepada mama semua yang ada di sini, saya rasa mama-mama di sini sudah hebat karena dapat mengandung anak dan menjaga anak selama 13 tahun ke atas. Saya berharap mama semua dapat mengasuh anak dengan baik dan benar dan selalu sehat. Tepuk tangan untuk Rio dan sehat. Oke, kalian boleh buka bajunya, ini ya. Nggak bisa melakukannya, jangan di sini. Nah, apa? Benar, benar kan? Semua pernah menjadi ibu. Semua kita di sini menjadi wanita tangguh. Yang katanya tadi bisa jadi driver online, muslim, apa-apa. Pintar yang mereka ceritain begitu ya. Nah, Mami, walaupun kita duduk di sini, saya percaya semua mami pasti masih punya mami, benar nggak? Seperti saya, maminya udah di surga. Lagu yang tadi berkata, You 一天我知道我想念你的手，我都没有时间的。Satu hari ketika saya merindukan tanganmu, saya sudah tidak punya waktu. Itu sangat menyentuh. Nah, kami hari ibu bukan hari ini saja. Setiap hari adalah hari ibu. Mari kita ciptakan, terutama mami-mami Nobel. Kita ciptakan setiap hari adalah hari ibu. Mari kita menjadi mami yang tidak controlling. Mereka, anak-anak kita, mereka tidak suka kita terlalu controlling. Ini kita bisa melihat dari orang tua kita. Mungkin kita terdidik dari orang tua yang controlling. Nah, mami, mulai hari ini saya mengajak teman-teman mami di sini, ayo kita lakukan. Kita nggak menuntut anak kita berubah. Mereka tidak semudah itu untuk berubah, apalagi yang sudah SMP, yang ini ya, yang di sini. Wah, itu Miss Farida tiap minggu harus perbaiki toilet. Ya, tidak mudah merubah mereka. Dari halus, kasar, marah, segala cara sudah kita lakukan. Tapi ingat 2 hari datang lagi rumah seminggu lagi datang lagi begitu ya. Nah, saya berusaha mendekati mereka. Pesan moral yang ingin saya sampaikan hari ini adalah kita berbuat untuk orang tua kita. Mereka copy paste, ya, mereka copy paste dan kita berdoa mereka akan lakukan untuk kita. Mudah, sangat mudah, karena kita adalah wanita. Wanita adalah seperti orang Medan, yakin kan mak, lebih dekat sama mama. Tapi sama mertua dekat enggak? Jawab sendiri. Ayo, mama mertua juga mama kita. Ya, mama mertua. Dulu kita pernah salah karena kita merasa memang pasti ada perbedaan ya, mama mertua sama mama pasti ada perbedaan. Sesalah apapun kalau mama kita itu adalah anak mereka. Tapi kalau mertua kan tengtung. Ayo, kita berikan hati kasih kita kepada mereka, kita kopikan kepada anak-anak kita. Saya percaya apa yang kita tabur itu yang nanti akan kita tuai. Saya percaya anak-anak Nobel semua sudah dibekali dengan luar biasa. Mereka adalah anak-anak yang terdidik takut akan Tuhan, takut akan orang tua, takut akan guru, merespek semua orang-orang dari sekitarnya. Lingkungan yang membuat mereka rusak. Tapi Nobel, karena kami compact tidak terlalu banyak, kami masih bisa menjaga mereka dengan baik. Semoga ini tidak bisa kami aja, orang tua, guru, murid,
segitiga ini harus kita jaga semanis sebaik mungkin sehingga menjadi piramida yang sangat cantik. Mama, tadi anak-anak kita ini berkata-kata, mungkin mereka belum sedewasa yang season 1. Tadi season 1 sampai dia menangis, ya, karena tadi terakhir ada dramanya jadi nggak tersentuh ya. Tapi tidak apa-apa Mami, mari kita bersama-sama ciptakan Mother's Day setiap hari ada di rumah kita. Mother's Day itu bukan hanya satu hari saja. Mother's Day adalah cermin kehidupan kita di dalam keluarga kita. Kita adalah istri-istri Amsal 31 yang selalu berdiri kokoh buat suami-suami kita. Ya, nah sebentar lagi tadi kan kita tes sama anak, mungkin kami udah season ketiga udah agak lowbat, tapi anak-anak kita masih on semua ya. Mereka akan datang kepada mama di sini, mereka akan bersujud memberikan secangkir minuman untuk meminta maaf. Sudah kami ajarin dalam waktu 1 hari, tapi kami tidak tahu reaksinya gimana. Mama bantu kami, seperti tadi kami tidak konsep apapun. Kami bertanya, menunjukkan pertanyaan, minta mereka menjawab tanpa dipelajari. Nah, saya yakin mama-mama di sini juga bisa. Jangan lewati 10 menit ini bersama anak-anak kita. Boleh? Boleh ya? Nah, anak-anak Nobel semuanya, are you ready? Are you ready? Saya percaya Tiwan masih kecil-kecil, gak apa-apa. Yang SMP, yang SD 4, 5, 6, ayo, kalian sudah bisa datang ke mama. Bagaimana meminta maaf? Mamanya tadi ya, janjinya apa? Direkam ya, supaya nanti kalau bandel dengerin ya. Nah, Jadi kita ya, yuk selanjutnya Mama izin murid-murid di sini sudah memegang segelas air putih. Air itu akan diberikan kepada Mama untuk meredakan amarah atau rasa sedih. Air sangat diminum dulu, jangan diminum. Langsung saja boleh semuanya berdiri dan temui bersama bersujud serius. Air minum dulu sebagai tanda permintaan kami yang tulus minta kepada Mama. Air minum ini kiranya bisa meredakan rasa khawatir Mama, rasa sedih Mama, rasa kekecewaan Mama. jangan mau Mami. Ayo, yang belum mana mamanya? Ini mamanya masih belum. Ayo dijumpai mamanya. Silakan cari mamanya di depan, ada mamanya. Dicari masih menunggu mamanya di sini. Nama siapa Mak? Felicia, mamanya lagi menunggu. Ucapkan terima kasih, ucapkan kata maaf kepada mama kepada dia. Di sini mama mengaku, maafkan saya tidak sungguh-sungguh belajar. Saya mamanya menunggu, silakan keluar. Maafkan saya Mama. Silakan bersujud. Mama bangun mamanya, minta maaf benar-benar. Minjur, Mama meminjam. Ayo, ini mamanya di sini masih
ini anak-anak kita semakin belajar untuk menghormati, mengasihi, bersyukur atas kehadiran seorang ibu di hidup mereka. Terima kasih untuk para ibu. Sama-sama kita katakan